Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen data. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan data dan informasi. Data merupakan fakta mengenai orang, benda, atau entitas lain. Database menyimpan data, sedangkan informasi merupakan data disajikan dalam bentuk yang cocok untuk interpretasi. Data diubah menjadi informasi oleh program dan query. Data dapat disimpan dalam file atau database. Tidak ada yang menyimpan informasi. Knowledge merupakan wawasan tentang tindakan yang tepat berdasarkan data yang ditafsirkan. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Berikutnya, definisi. Manajemen data adalah pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan dari rencana, kebijakan, program, dan praktik yang menyampaikan, mengendalikan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset data dan informasi di seluruh siklus hidup mereka. Profesional manajemen data adalah setiap orang yang bekerja di aspek manajemen data, dari manajemen teknis data sepanjang siklus hidupnya, hingga memastikan bahwa data digunakan dan dimanfaatkan dengan benar untuk memenuhi tujuan organisasi strategis. Selanjutnya, tanpa disadari kami menggunakan data sepenuh waktu. Manajemen data sangat penting untuk proses kerja di perguruan tinggi. Ini memungkinkan kami untuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan adalah yang pertama akurat, datanya benar. Yang kedua konsisten, datanya dapat dioperasikan atau mengalir antara sistem dan departemen tanpa masalah. Yang ketiga aman, artinya data aman baik dari niat jahat maupun kesalahan manusia yang terkadang tidak dapat dihindari. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Kapratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Gayatri. Untuk slide selanjutnya itu ada fungsi data manajemen. Yang pertama, untuk kegiatan pengumpulan data yang akan dicatat dalam sumber dokumen akan diinput di dalam sebuah sistem. Yang kedua, pemeliharaan data yang ada pada setiap data yang baru diinput, data yang diubah, dan data yang dihapus harus dilakukan jika data tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan. Tujuannya adalah agar bisa tetap update. Yang ketiga, penyimpanan data dilakukan pada media penyimpanan seperti pada pita magnetik. Untuk yang keempat, nantinya pengambilan data bisa digunakan oleh setiap user agar tidak merugikan pihak manapun. Yang kelima, integritas dan pengajuan data dilakukan agar bisa memastikan tingkat keakuratannya dengan berdasarkan peraturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang keenam, keamanan data digunakan untuk mencegah data agar tidak hancur, rusak, dan disalahgunakan. Untuk slide selanjutnya itu tujuan data manajemen. Tujuan dari data manajemen untuk individu dan juga perusahaan adalah agar bisa membantu dan juga memaksimalkan pengguna data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan lebih tepat. Dan untuk slide selanjutnya itu ada tantangan bagi perusahaan yang menggunakan data manajemen. Yang pertama, mengetahui data yang dimiliki. Maksudnya di sini adalah data perusahaan banyak yang dihimpun serta disimpan di berbagai jenis sumber seperti sosial media, sensor, dan kamera atau video. Berbagai data ini tidak akan berguna bila perusahaan tidak mengetahui data apa yang mereka miliki, letak penempatannya, dan bagaimana cara dalam menggunakan data tersebut. Yang kedua, menjaga pengelolaan data. Perusahaan akan memperoleh
information atau informasi terkait identitas pribadi yang harus dilacak dan juga dipantau agar mampu memenuhi syarat aturan global yang saat ini makin ketat. Yang keempat, tidak mengetahui tujuan pengguna data. Data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan sudah diidentifikasi tidak akan memberikan nilai apapun jika perusahaan tidak memprosesnya. Jangan biarkan nilai potensial dari suatu data yang sudah kita miliki hilang begitu saja. Data ini harus dianalisis agar menjadi sumber dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, data tidak hanya dikumpulkan saja, namun juga harus bisa digunakan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang kelima, beradaptasi dengan penyimpanan data. Dalam hal ini, manajemen data, maka perusahaan bisa menyimpan data pada beberapa sistem termasuk pada gudang dan warehouse serta lake. Data warehouse adalah suatu tempat penyimpanan data dengan data yang sangat besar dari berbagai operasional serta database lain milik perusahaan. Hal ini adalah suatu cara yang didasari pada relasional dan juga kolumnar database yang mana data tidak akan ditampilkan pada sistem operasi yang berbeda namun terstruktur dan siap digunakan. Data lakes adalah suatu kolom data yang digunakan untuk machine learning dan juga analisa lainnya yang cukup maju. Data yang tersimpan di dalam suatu repositori mempunyai berbagai macam format. Sedangkan data mart adalah database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data tertentu dari data warehouse yang berasal dari suatu departemen atau divisi tertentu. Suatu perusahaan memerlukan cara untuk merubah data secara mudah dan cepat dari format asli ke format lain dalam model lain yang mereka perlukan untuk beragam analisa bisnis. Dan untuk yang terakhir itu cara mengatasi tantangan bagi perusahaan yang menggunakan data manajemen. Agar bisa mengatasi tantangan dari di dalam manajemen data, maka perusahaan memerlukan serangkaian praktik yang menyeluruh dan juga matang. Praktiknya itu sendiri tentu sangat beragam, tergantung dari jenis data yang digunakan dan juga jenis industrinya. Yang pertama itu mengidentifikasi data perusahaan. Maksudnya di sini adalah menemukan data perusahaan akan memungkinkan seluruh tim data saintis menelusuri dan juga mencari berbagai kumpulan data tersebut bisa digunakan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Yang kedua, mengembangkan data science environment. Maksudnya di sini adalah dengan adanya data science environment membuat pekerjaan terotomatisasi pada transformasi data serta menyederhanakan pembuatan dan evaluasi model data perusahaan. Untuk itu, ada baiknya perusahaan menggunakan tools khusus untuk mengolah data secara lebih modern agar mampu mempersingkat proses, hipotesis, dan juga menguji data dengan menggunakan model terbaru. Yang ketiga itu ada teknologi autonomous untuk meningkatkan kinerja. Data autonomous memanfaatkan penggunaan teknologi serta machine learning agar bisa terus memonitoring query database serta memaksimalkan indeks pada suatu saat suatu query berubah. Hal ini akan memungkinkan database untuk bisa memudahkan DBA atau mempertahankan response time serta data scientist dari pekerja manual yang tentunya membutuhkan waktu lama. Yang keempat, mengetahui persyaratan kepatuhan. Menemukan data dengan menggunakan tools baru untuk mengidentifikasi koneksi yang harus dilacak, dideteksi, dan dimonitor untuk setiap jenis kepatuhan yang baru. Kemampuan ini menjadi satu hal yang penting dalam bagian risk and security. Yang kelima, menggunakan query layer agar bisa mengolah berbagai bentuk penyimpanan data. Maksudnya di sini adalah teknologi baru akan memungkinkan repositori manajemen data untuk bisa bekerja sama. Umumnya,
Query layer akan mencakup berbagai jenis penyimpanan data yang akan memungkinkan data scientist, analis, dan juga aplikasi untuk bisa mengakses data tanpa harus mengetahui tempat penyimpanan data serta mengubahnya dengan cara manual menjadi suatu format yang bisa digunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.